Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Tuhan rindu menjamah setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Allah kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami rindu jamahan-Mu Yesus Kristus. Kami rindu diubahkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau dengan penuh rasa syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyi. Bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud
sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari bersedia, mari semuanya lebih dalam kita nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait, dan ku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Yesus penuhi bait-Mu, aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu memenuhi, hadirat Yesus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah malam-malam.
Mari angkat suara kita. Kami sembah Engkau ya Allah kami. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah penasihat kami. Engkau Bapa yang kekal. Engkau penasihat yang ajaib. Engkaulah terang di hidup kami. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus selamanya. Yesus yang kami sembah. Engkau baik. Mari kita datang lebih menghampiri Dia yang memberi kehidupan. Mari semuanya angkat suara katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yesus, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita ulangi lagi dari awal. Ku
dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yesus, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan kami indah Bapa, seturut karya-Mu, seturut kehendak-Mu. Bentuklah jadi seperti yang Kau ingini, Tuhan Yesus. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita, kita katakan, oh jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Oh jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
akan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati. Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada ya Tuhan di menara doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh nikmati hadirat saat kami doa, muji, nyembah-Mu. Tuhan tahu doa kami, rinduan hati kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami dengan urapan yang baru. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru. Terlebih lagi Bapa, kami sepakat berdoa. Beri kami hati yang bijaksana. Kami rindu dalam setiap kehidupan kami makin lama Tuhan. Kami makin berkenan di hati-Mu. Makin lama kami makin naik ya Tuhan. Makin baik. Semakin makarios ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang hadir mengikuti menara doa ini. Tuhan terus perbaharui kami. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bawa kami makin dewasa, makin dekat, makin kenal Tuhan. Makin percaya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Kita akan lanjutkan daripada seri daripada pengajaran firman Tuhan hari ini saudaraku. Yaitu hari ini saya ingin berikan judul yaitu tentang nasihat yang benar. Ya, nasihat yang benar. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk membaca dari Mazmur 73 ayat 24. Ini ayat yang menjadi salah satu ayat favorit saya saudaraku. Yang dari sejak pandemi bertahun-tahun kita sudah mendengar ayat ini. Coba kita akan baca. Mazmur 73 ayat 24. 1, 2, 3. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekali lagi kita baca yang keras. 1, 2, 3. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saya masih tema daripada semakin lama semakin naik, semakin baik, semakin makarios. Ini yang saya ingin jadi doa saudara, ya kan? Yang ya kan kalau kita bisa natap ya hari depan dengan penuh iman bahwa hidup kita akan semakin lama semakin naik, semakin baik, semakin makarios, maka kita akan menatanya hidup kita hari ini dengan hati yang bijaksana. Ini penting saudara, karena kunci untuk menjadi sukses Pengkhotbah 10 ayat 10 yaitu hikmat. Makanya dalam Mazmur 90 ayat 12 itu dikatakan apa saudara? Ini adalah doa Musa. Saudara, kalau kita baca saudara tulisan daripada kesaksian daripada Stefanus di dalam Kisah Para Rasul saudara sebelum dia mati dilempar batu. Dia jelaskan tentang Musa itu tindakannya perkataan penuh kuasa karena dia punya hikmat, bukan cuman hikmat Tuhan, tapi juga dia dididik saudara, ya kan, dalam pendidikan di Mesir. Nah, hari ini kita akan lihat saudara ayatnya, kita baca sama-sama 1 2 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang setiap hari ini harus jadi doa kita. Ya, supaya Tuhan mengajari kita, ya kan, supaya kita bisa beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Saudara tahu kunci sukses itu adalah hati yang bijaksana. Ya, kegagalan ada sebabnya,
sukses juga ada sebabnya, ada polanya. Yaitu kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Saudara, nah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang kita sudah baca beberapa hari ini, saudaraku, ya kan, menjelaskan ada 3 faktor penting untuk memiliki hati yang bijaksana berdasar, ya kan? Yaitu yang pertama apa? Masih ingat ya saudara? Pertama adalah nasihat yang benar. Yang kedua adalah pergaulan yang benar. Yang ketiga adalah apa? Renungan hati yang benar. Nah, renungan hati yang benar, ya kan? Ini yang mendorong kita mencari dan mau mendengarkan nasihat yang benar. Dan kita akan bisa mendapatkan pergaulan yang benar karena satu frekuensi. Saudaraku, ya, renungan hati yang benar itu sangat ditentukan oleh apa? Kerinduan hati kita. Yang selalu terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan gereja. Jadi besok kita akan bahas tentang renungan hati yang benar. Saudara, hari ini ibu bapak saudara Kristus, kita akan belajar bagaimana memiliki hati yang bijaksana dengan memiliki nasihat yang benar. Jadi saya mau bahas tentang nasihat yang benar ini. Kita harus kita mengerti bahwa itu kalau kita memang punya renungan hati yang benar. Tadi waktu nyembah, ya saudaraku, Tuhan ajar lagi saya tentang renungan hati. Jadi rupanya renungan hati kita itu bisa merefleksikan apa? Wajah kita. Saudara katakan amin kalau setuju. Ini firman Tuhan. Satu hari saudaraku, ya, Tuhan lihat anaknya Adam yang bernama Kain. Saudara, selesai Kain mempersembahkan korban persembahan dia. Tuhan bilang, "Hei Kain, kenapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram?" Jadi ada kaitan. Apa yang kita renungan hati kita itu akan dicerminkan dari apa? Wajah kita. Wajah yang mana? Orang bisa lihat wajah saudara itu cerminnya dari mana? Dari mata. Mata. Perhatikan. Kalau renungan hati kita adalah kemarahan, kekecewaan, lihat mata. Orang bisa lihat mata kita. Walaupun kita bisa ngomong yang gini-gini, itu hati. Renungan hati itu sangat penting. Makanya Alkitab bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan atau kematian dari hati. Coba saudara, kalau kita renungan hati kita sinis, sama siapa aja negatif, sombong, mata kita, wajah kita orang lihat sinis. Tapi kalau renungan hati kita adalah kebaikan, rasa syukur, orang lihat wajah saudara atau mata saudara, ini matanya ini penuh dengan sukacita. Kalau renungan hati kita tuh kasih Tuhan, kasih, belas kasihan, pancaran daripada wajah kita, mata kita, pasti adalah apa saudara? Orang tuh gampang mau deket. Kenapa Yesus mau orang banyak, orang dewasa, termasuk anak-anak enggak takut loh datang ke Yesus. Karena mereka lihat apa? Pancaran mata Tuhan. Selalu Tuhan digerakkan hatinya oleh apa? Belas kasihan. Itu renungannya. Saudara Kristus. Ya kan, kalau renungan hati kita benar, kita pasti bisa mendengar nasihat yang benar. Saya ingin kasih tahu tentang nasihat hari ini, kita akan bahas lebih dalam tentang nasihat. Sekali lagi kita akan baca yuk, Mazmur 73 ayat 24. 1, 2, 3. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, dalam hidup ini ya, kita akan selalu menerima nasihat. Baik itu dari orang tua kita, dari teman, dari media sosial, atau dari suara hati kita. Katakan amin. Pertanyaannya adalah saudara, nasihat yang mana ya yang kita mau dengar? Kenapa? Karena nasihat
Ya kan? Itu akan menentukan arah hidup kita. Kita bisa naik, kita bisa turun, kita bisa sukses, kita bisa gagal, kita bisa menjadi berkat hidupnya atau jadi beban. Pertanyaannya adalah nasihat siapa yang sedang kita dengarkan. Nah, ada beberapa hal saya ingin bagikan saudara tentang nasihat. Ya, beberapa kebenaran firman Tuhan. Pertama, yang harus kita ingat gini saudaraku. Ya, saya ulangi lagi boleh saudaraku. Seringkali anak kita sendiri. Saudaraku, ada beberapa anak-anak yang susah diberikan nasihat yang benar. Kenapa? Kita gak ajar dia untuk punya renungan hati yang benar. Kalau kita mau anak kita dengarkan nasihat yang baik dari kita. Saudaraku, coba latih dulu diri kita, renungan hati kita. Itu adalah firman Tuhan. Katakan amin saudara, firman Tuhan. Hal-hal yang baik. Nah, saudaraku Kristus, kenapa kok ada orang begitu mudah menerima nasihat yang salah? Karena renungan hatinya yang salah. Saya kasih contoh, nasihat yang salah, ya kan, itu bisa menghancurkan hidup kita. Setuju saudara? Saya kasih Alkitab aja, kita lagi bahas Alkitab ya. Pertama siapa saudara? Rehabeam. 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 20. Itu Raja Rehabeam itu anak Salomo. Ini contoh yang tragis. Rehabeam mewarisi kejayaan kerajaan ayahnya Salomo. Tetapi kerajaan itu terpecah. Ya kan? Hanya karena satu hal. Apa saudara? Rehabeam menolak nasihat dari tua-tua. Ya saudara, yang bijak, penasehatnya Salomo. Dia memilih mendengarkan saudara, sahabat-sahabatnya yang tidak takut akan Tuhan. Rehabeam lebih memilih nasihat yang menyenangkan telinganya, bukan yang menyucikan hatinya. Akibatnya apa saudara? 10 suku Israel memisahkan diri. Dalam sehari kerajaannya runtuh karena nasihat yang salah. Di Alkitab saudara masih ingat gak nasihat yang salah? Siapa yang dapat nasihat yang salah? Sampai hancur saudara. Satu keluarga saudara bersaudara. Masih ingat siapa namanya? Amnon. Siapa pernah tahu nama Amnon? Saudara tahu nama Amnon? Amnon itu siapa? Anak salah seorang daripada anak Daud. Dia jatuh cinta, dia tergila-gila, dia nafsu dengan adiknya sendiri. Yang cantik yang bernama Tamar. Bagaimana caranya dia bisa dapatkan Tamar? Saudara, dia punya sepupu. Dia punya jadi sahabat dia. Namanya siapa? Saudara? Yonadab. Yonadab kasih tahu, kenapa kamu gelisah? Yonadab ini Alkitab jelaskan, dia adalah seorang yang sangat cerdik. Tetapi orang ini saudara tidak takut Tuhan. Orang ini jahat. Yonadab berikan nasihat bukan berdasarkan saudara firman Tuhan. Saudaraku, dia pakai kecerdikannya, kecerdasannya untuk rancang yang namanya apa? Kejahatan. Saudaraku, Amnon dikasih nasihat. Dengan Amnon mengikuti nasihat Yonadab secara detail. Apa nasihatnya saudara? Kau pura-pura sakit. Lalu bilang sama bapakmu Daud. Ya kan, kamu sakit. Daud kan pasti tanya, kamu sakit apa nak? Mau apa nak? Oh saya mau makan. Tapi tolong diantar, yang nganter Tamar, adik aku. Saudara lihat sini, ini semuanya dia nasihati, kamu pura-pura sakit, kamu manipulasi situasi. Lalu ujungnya apa? Perkosa Tamar. Dari situ hancur. Kakaknya Tamar, saudara, Tamar nih bukan satu ibu ya dengan Amnon. Beda ibu. Yang satu ibu dengan Tamar itu siapa saudaraku? Ya kan? Anak Daud yang paling tua. Saudara. Itu ngamuk. Akhirnya semua terjadi bunuh-bunuhan satu keluarga. Hanya karena nasihat. Yang kedua, orang bijak selalu mencari nasihat yang benar. Amsal 12 ayat 15 katakan apa? Orang dungu merasa dirinya tidak pernah salah.
Tetapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Amsal 19 ayat 20, kita akan lihat lagi saudara. Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau akan menjadi orang yang berhikmat. Saudara Kristus, dalam dunia ya, yang penuh dengan opini dan konten viral, orang bijak akan mencari suara yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara, apapun, nasihat saya nih sekali lagi, apapun yang kita lihat, kita dengarkan, terhubunglah dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus yang memfilter, apakah ini perlu dipikirkan, dipertimbangkan, diperkatakan lagi, disimpan dalam hati untuk jadi renungan, atau tidak usah. Ini nasihat. Karena nasihat yang benar itu bukan hanya untuk menyenangkan telinga atau hati, tapi itu bisa menuntun hidup kita ke arah yang Tuhan mau. Nah, saudara, saya cek dalam diri saya ya. Ketika saya tidak terhubung dan tidak berdoa minta Tuhan berikan kelembutan, kerendahan hati. Lalu istri saya kasih masukan, kasih nasihat. Itu langsung saya akan jawab. Ngerti gak saudara? Reaksi kita. Coba cek. Saudaraku, ketika kita terus menerus, ketika ada orang beri nasihat, ini nasihat, kita langsung tersinggung, langsung kita marah. Lalu kita bilang ini orang kepo, orang ini memang lagi sirik sama iri sama saya. Hati-hati. Ujungnya ketika kita tidak mau dengar nasihat yang benar, nanti ada satu saluran hanya untuk bisa menampung nasihat-nasihat yang salah. Coba kita baca Amsal 13 ayat 10. Apa penyebabnya kita menolak nasihat yang baik? Pasti itu namanya satu kata. Namanya apa? Pride. Pride itu huruf yang paling tengah apa saudara? Kalau bahasa Inggris huruf tengahnya pride itu P-R-I-D-E. Apa huruf tengahnya? I. Ngai. I. Kalau sin huruf tengahnya apa? S-I-N. I. Saudara, kalau tentang aku yang berkuasa di sini bukan Tuhan. Ketika datang nasihat yang benar, dia akan ngamuk. Hati-hati saudaraku. Ya, Amsal 13 ayat 10 katakan apa? Keangkuhan hanya menimbulkan apa? Pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai apa? Punya hikmat. Saya perhatikan di sini. Ketika keangkuhan sudah masuk di dalam hati kita, ego. Aku nih yang benar, aku yang... Itu akan menyebabkan kita tuh menolak mendengarkan nasihat. Kenapa kita tolak kalau kesombongan datang? Karena bagi kita nasihat itu membuat diri kita tuh dipermalukan. Betul gak? Kalau saudara sombong, ketika ada nasihat benar yang datang, memberi nasihat, itu rasanya seperti saudara tuh terhina, dipermalukan, direndahkan rasanya. Bagi orang yang sombong, nasihat itu adalah bentuk daripada apa? Kemarahan orang terhadap dia. Aku lagi sedang dimarahi dia. Dia memang gak suka sama aku. Hati-hati. Amin. Kadang-kadang juga saudara, kita harus kasih saluran nasihat juga kepada anak. Jadi waktu kami berangkat saudara, sekeluarga nih berempat. Kan kalau kita berangkat sekeluarga kan 24 jam bersama-sama terus ini. Jadi kan gak semuanya orang tua tuh bener kami suami istri ini. Jadi saya kasih contoh nih gampang. Kita bilang kita mau makan di mana, tolong cariin lah. Ya kan kamu yang pilih gini. Dipilih sesuatu yang saya tuh agak sedikit kurang. Lalu maminya juga ini kan. Kita bilang ini nih. Langsung kita dimarah. Tadi disuruh pilih. Sudah dipilihin gak mau. Ya sudah pilih sendiri. Aduh, aku rasa dia marah. Sampai berbesar. Seharian kami tidak ditegur. Lalu dari situ saya bukan tersinggung. Saya coba belajar ya.
iya juga ya, kenapa kita nggak hormati? Kita yang suruh dia milih. Setelah dia ada pilih, walaupun kita nggak suka, jangan langsung nih. Kok pilihannya itu sih? Itu nggak suka lah, itu gini. Terus saya tambahin lagi sama maminya, gini. Ini apa orang tua ini? Dari situ oke. Akhirnya ya udah baik lagi, kan namanya keluarga, baik lagi. Setelah itu ya pilih kita ikut aja. Memang pilihannya, karena selama ini pilihannya itu bagus terus kalau yang namanya si Sasa ini, Cici ini. Kemana pilihannya bagus. Tapi yang waktu dia pilih waktu itu, aku udah suka. Gini lah gitu. Jadi coba sekalipun anak ya, seringkali itu dia bisa mengungkapkan itu udah nasihat buat kita loh. Jadi hidup kita, kalau kita mau terhubung sama Tuhan, mau minta Tuhan ajar aku tiap hari, beri aku hati yang bijaksana. Karena kunci sukses kan bijaksana, betul gak saudara? Suksesnya sukses yang sejati menurut Tuhan ya. Itu harus kita mau. Orang bijaksana tuh selalu mau dengar, beri kesempatan dan nasihat. Ya kita pilih gitu loh saudara. Keangkuhan orang angkuh tuh sulit ditegur. Dia menutup telinga untuk nasihat yang benar. Kenapa? Karena merasa dirinya paling tahu. Dan dampaknya apa saudara? Dampaknya apa? Makanya karena dia nolak nasihat yang benar, hidupnya tuh mudah terlibat dengan apa? Konflik dan pertengkaran. Orang sombong. Tapi kalau orang rendah hati, karena dia mau dibentuk, mau diproses, hasilnya apa saudaraku? Dia akan dapat hikmat dan kehormatan. Nasihat siapa yang kita dengarkan? Kepada siapa kita akan ambil nasihatnya? Nasihat menentukan arah hidup kita. Apakah kita akan mengalami kemajuan atau kemunduran, sukses atau gagal. Jadi setiap kali saudara ibadah, ya setiap kali saudara dengar menara doa atau beribadah, atau saudara dengar khotbah, motivasinya itu apa? Coba kita ambil keputusan sama-sama yuk, mau gak? Aku datang dengarkan siapapun yang bicara. Walaupun mungkin itu dia lebih muda, lebih junior. Aku mau dapat nasihat dari Tuhan lewat orang ini. Pasti, karena apa? Karena aku sudah komit tiap hari minta Tuhan dalam doa. Ajar aku supaya aku memiliki hati yang bijaksana. Saya tutup dengan contoh Yesus. Yesus sebagai manusia, saudaraku, dia tuh sukses. Jalan hidupnya makin lama makin apa? Makin naik, makin baik. Saudaraku, Allah memberikan kepada Yesus nama di atas, sekali dia angkat setinggi-tingginya. Tidak ada nama lain, saudara, yang lebih tinggi, lebih besar daripada nama Yesus. Kalau kita baca Alkitab, saudara Kristus, Yesus datang dari surga, turun ke bumi, turun lagi itu ke bawah bumi. Lalu dia naik lagi, saudara, bangkit lagi dari kematian ke bumi. Lalu dia naik lagi ke surga. Alkitab dia sudah melintasi segala langit. Yang artinya saudara, dia berkuasa. Makanya dia berkata, segala kuasa baik di mana? Di surga dan di bumi, bahkan di bawah bumi telah diberikan kepadaku. So, apa yang membuat Yesus bisa begitu berkuasa, begitu powerful? Saya yakin kuasa ini mau diberikan kepada saudara dan saya. Kata kuncinya adalah, apakah seorang yang bisa buka telinga? Kadang-kadang untuk bisa buka telinga perlu kerendahan hati. Untuk dengarkan. Dengarkan anak, dengarkan orang. Enggak selalu harus kita mendominasi. Sekalipun kita tahu banyak, kadang-kadang kita perlu rem diri kita. Lihat Yesus. Yesus bilang, aku tuh gak mau ngomong kalau Bapak gak suruh ngomong. Aku gak akan ambil keputusan dan aku tidak akan bertindak kalau Bapak gak suruh aku ambil keputusan dan bertindak. Kita lihat ayatnya saudara. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan sampai enggak dia tunggu nasihat. Wah, ini kelas tinggi dah. Makanya kenapa harus terhubung, apa-apa doa, tanya, ini Tuhan.
pola hidup dan gayanya Tuhan. Ini namanya rendah hati. Rendah hati ditunjukkan daripada enggak mau ngelangkain Tuhan. Tanya dulu, doa dulu. Sekalipun saudara sudah terbiasa mungkin sebagai hamba Tuhan khotbah. Persiapan dengan baik. Doakan. Lihat lagi bahannya yang kita mau sampaikan. Perhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Yang ngerti katakan amin. Bahkan diminta doa pun coba tanya lagi sama Tuhan. Doa apa yang harus aku doakan. Simple. Saudara mau antar anak, mau ngomong sama anak, mau ngajar sama anak, mendidik anak. Doakan dulu apa kira-kira kata yang pas. Wah ini keren Yesus. Kita baca ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi perintahnya itu berdampak pada hidup yang kekal. Buahnya kekal. Saudara, jadi apa yang aku katakan. Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa. Intinya gini, ya, aku tunggu nasihat dari Bapa. Itulah yang aku akan katakan, itulah yang aku akan kerjakan. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 34, kita baca sama-sama saudara. Ini satu perkataan yang sangat terkenal, ya, yang kita baca 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Banyak orang mau melakukan pekerjaan Tuhan tapi tidak selesai. Ini harus sampai selesai. Ya itu penting. Kayak doa kita kan tiap hari minta Tuhan ajar aku punya hati bijaksana supaya jalan hidupku makin lama makin apa? Makin naik. Menyelesaikan kehendak Tuhan itu akan membuat saudara naik. Katakan amin. Ini yang membuat segala yang Tuhan sediakan buat saudara. Supaya bisa selesaikan kehendaknya. Itu diberikan. Entah pengertian, kecerdasan, pewahyuan, kesehatan, keuangan. Orang-orang itu akan dikirim. Untuk menyelesaikan daripada kehendaknya. Jadi saudara, Yesus sendiri. Dia nungguin nasihat. Jujur loh saudara, waktu saya di Amerika ya, kan saya kan gak khotbah 2 minggu. Kita nih tiap hari saudara dengar khotbah saya tiap hari. Lalu ada muncul saudara di hati saya tentang apa saudara? Ada satu kata dalam bahasa Inggris namanya familiarity. Biasa. Rasa biasa, rasa sudah tahu. Sudah tahu banyak, kenal deket tahu banyak. Sehingga muncul hilangnya rasa kagum, rasa hormat. Sehingga udah gak mau denger lagi. Udah gak lagi kesungguhan. Dan di Alkitab itu banyak cerita-ceritanya. Kenapa Usa kok gampangan banget memegang, mati dia langsung. Abinadab, saudaraku. Hofni dan Finehas, anak-anak daripada Imam Eli. Dia nggak, itu masalah itu. Biasa hadir, biasa ibadah, biasa kok khotbah, biasa layani. Gak ada rasa hormat akan kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga nggak dapetin yang namanya nasihat yang benar. Sehingga renungan hatinya nggak benar. Kita lihat lagi kalau di perjanjian yang baru, Yesus bilang di orang Nazaret. Hati-hati loh saudara dengan dosa ini. Itu gak kelihatan. Saudara gak kelihatan. Ketika kita sudah mulai berhenti mencari nasihat yang benar. Coba saudara mulai, ini kita berhenti bertumbuh. Kadang ketika kita cari nasihat saudara, kita bisa baca buku rohani. Selain baca Alkitab, dengar pengajar. Banyak hal yang kita bisa dapatkan. Saudara, saya tutup dengan poin ini saudaraku. Nasihat yang datangnya dari Tuhan atau firman Tuhan. Itu pasti membawa saudara kepada kehormatan, kemuliaan. Katakan amin saudara. Ya, Mazmur 73:24. Saya ulang lagi ayat ini. Dengan nasihatmu Tuhan, Engkau menuntun aku. Tuntunan Tuhan tuh pasti yang itu adalah, itu namanya hikmat ya. Hikmatnya, pengertiannya. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Saudara dan saya tidak perlu
ya kan, mencari validasi, untuk dipuji, untuk dihormat. Tunjukin aku bisa, aku hebat. Menurut saya, lakukan nasihat Tuhan. Apa itu? Coba kita baca. Amsal 4 ayat 20, 22. Ya, nasihat itu gimana? Yang ini, untuk supaya bisa jadi renungan hati yang baik. Ini kembali, saudara, saya suka baca ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapan, maksud nasihatku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu, supaya nasihat ini jadi renungan yang baik. Ya, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapat. Kehidupan itu bicara makin naik, makin baik, makin makarios. Di mana ada kehidupan, pohon yang hidup, pohon itu akan bertumbuh makin baik. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi nasihat dari Tuhan bukan hanya memberi arah hidup kita, tetapi juga membawa kita kepada kemuliaan. Hidup yang berarti, hidup yang berdampak, hidup yang berbuah bagi kerajaan surga. Ya, nasihat dunia mungkin bisa buat kita terkenal, tetapi nasihat dari Tuhan akan membuat saudara semakin berkenan, ya, di hadapan Tuhan. Kita belajar, kita doa yuk saudara, mau gak? Biar berikan kami hati yang bijaksana, lembutkan hati kami. Biar kami bisa membuka telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan, ya kan, dalam kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan berdoa. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari. Siapkan diri makan perjamuan kudus. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Lakar yang Yesus, kami bersyukur. Tuhan, terima kasih. Ajar kami ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami bisa beroleh hati yang bijaksana. Bapa, dalam nama Yesus berikan kami hati rendah hati Tuhan, untuk bisa menerima nasihat-Mu melalui orang-orang, bahkan orang yang terkecil sekalipun. Jauhkan kami Tuhan dari nasihat yang menyesatkan. Bimbing kami dengan firman-Mu setiap hari. Jadikanlah kami orang yang mau ditegur, suka belajar, hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Hari ini kami akan makan perjamuan kudus, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ester akan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya.
Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.